Hai Fuse Jakarta, kenalin aku Jane dari Fuse Intercom 3. Today I would like to share about hope. Nah, di bulan Februari ini, fokus pembahasan kita adalah tentang defending our faith. Yuk sama-sama kita baca ayatnya dulu di 1 Peter 3 verse 15 until 16. But in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Yet, do it with gentleness and respect, having a good conscience, so that when you are slandered, those who revile your good behavior in Christ may be put to shame. Atau dalam bahasa Indonesia masa kininya dikatakan demikian. Tetapi di dalam hatimu, hendaklah kalian memberikan kepada Kristus penghormatan yang khusus, yang sesuai dengan kedudukannya sebagai Tuhan. Dan hendaklah kalian selalu siap untuk memberi jawaban kepada setiap orang yang bertanya mengenai harapan yang kalian miliki. Tetapi, lakukanlah itu dengan lemah lembut dan hormat, dan hendaklah hati nuranimu murni, supaya kalau kalian difitnah, karena kalian hidup dengan baik sebagai pengikut Kristus, maka orang yang memfitnah itu akan menjadi malu sendiri. Nah, spesifik di minggu ini kita akan bahas tentang reason for the hope. Seperti alasan dari harapan itu sendiri, dari mana pengharapan kita ada, dan bagaimana itu bisa membantu kita untuk defend our faith. Semoga kita semua bisa sama-sama belajar ya hari ini. Okay, so before we start, let's pray together. Father in heaven, we thank you, Lord, for today as we are able to listen to your word and also learn more about your word. Help us, Lord, so that we can understand and also become a blessing for many people who might need it. Please also anoint each one of us so that we can also be the doer of your word, not only the listeners. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Oke. Nah, kenapa sih kita tuh perlu hope? Why do we need hope and why is it important? Because hope is a vital component of saving faith, because it relates to our future and eternal life. Karena pengharapan itu bisa membantu kita untuk bisa terus memiliki iman akan masa depan di dalam Tuhan. Pengharapan adalah komponen yang penting di dalam iman kita yang menyelamatkan. Pengharapan kita kepada Tuhan berbeda dengan pengharapan duniawi. Karena pengharapan kita dalam Tuhan itu tidak tergoyahkan dan sudah dibayar dengan lunas oleh darah Kristus. Nah, jadi kenapa sih pengharapan dalam Kristus itu berbeda dengan pengharapan duniawi lainnya? Yang pertama, karena pengharapan di dalam Kristus adalah bukti dari iman kita akan kehidupan kekal nanti. Karena hanya melalui darahnya yang tidak bercela dan berharga yang mampu membersihkan dosa kita. Seperti di ayat Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sedangkan pengharapan duniawi, contohnya seperti menggantungkan harapan kita ke uang, ke orang lain, ke pekerjaan, relationship status, ataupun kesehatan, yang semuanya itu pasti bisa berubah, ya kan? Tergantung dengan situasi. Tetapi pengharapan dalam Kristus sudah dijamin dan digaransi oleh darah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita bisa punya 100% confidence in Him. Yang kedua, ketika kita menaruh iman kita pada Kristus, Allah identify kita dengan Yesus Kristus putranya. Karena kehidupan Yesus yang tidak berdosa dan bercela. Seperti tertulis di 2 Korintus 5 ayat 21. Dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. So, the next question is, how do we keep our hope in Him and in eternity? Which is by occupying our hearts and minds with heavenly life. Nah, dengan kita bisa bekerja, kita sehat, enjoy life, those are great blessings for us, right? Nah, tapi seiring berjalannya usia, sering berjalannya waktu, kita lama-lama menyadari ya kan, bahwa sebenarnya semuanya itu tidak bisa memenuhi harapan kita. They only lead us wanting more and leaves us feeling unsatisfied. Seperti ada quote dari C.S. Lewis yang mengatakan seperti ini. If we find ourselves with a desire that nothing in this world can satisfy, the most probable explanation is that we were made for another world. Nah, tapi faktanya adalah
God's intention for us is to live in His presence, which is in heaven. Karena kita bukan berasal dari dunia ini, ya kan? Seperti dikatakan di John 15 verse 19. If you belong to the world, it will love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. So that is why our ultimate desire was never meant to be and can ever be satisfied by earthly pleasures. Because deep down in our hearts, we are longing for a union with our Creator. Knowing this help us to shift our focus to a heavenly life, so on how to please God our Lord while we are on earth. Because knowing our ultimate goal is in eternal life with Him, not in this world. Okay, so hope of eternal life with Christ gives us joyful fearlessness. Nah, umat Kristen itu dikenal sebagai orang-orang yang punya fearlessness, ya kan? Tidak takut gitu, dan bisa bersuka cita di dalam kesengsaraan. Kok bisa sih gitu kan? Orang-orang dunia mungkin melihat gimana nih caranya, kok bisa sih mereka seperti itu? The answer is in hope in our salvation by Jesus Christ. Karena sebagai orang Kristen pastinya kita tahu ya bahwa the death of the righteous is unlike the death of the unrighteous. As Christians, we don't have to fear about that. Bahkan Paulus juga mengatakan di Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan juga seperti di 2 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, jadi untuk mereka yang setia sampai akhir, Kristus akan memberikan mahkota kehidupan. Jadi hal-hal ini bisa memampukan kita untuk bisa tetap fearless di dalam perjuangan kita untuk memuliakan Tuhan di surga selama kita ada di dunia ini. To be able to stay hopeful in tribulations, to be able to stand firm in our faith, even when the world tells us otherwise. Dan juga untuk bisa share the gospel to all people who haven't known Him, and also to be the advocates for the kingdom. Nah, jadi semoga hal ini bisa memampukan kita, bisa encourage kita untuk bisa relentlessly, tidak henti-hentinya untuk defending our faith dengan great joy, sukacita yang besar, knowing that we have guaranteed hope in Christ for eternity to come. Hence, let us put our ultimate hope in Jesus Christ alone instead of worldly hope, because it is our salvation which gives us eternity with Christ. Thank you and have a blessed day.